Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal anti radikalisme part 2 yang super hot ya. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, aksi bom Bali pada tahun 2002 terjadi di Legian Kuta Bali yang menewaskan banyak korban jiwa dilakukan oleh sekelompok jaringan teroris yang memicu tindakan terorisme berkelanjutan. Peristiwa tersebut merupakan kategori pelanggaran HAM bersifat A. Biasa, B. Ringan, C. Luar biasa, D. Berat, atau E. Tidak sengaja. Nah, di sini ada jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yaitu kejahatan pembantaian massal yang dilakukan secara sistematis terhadap satu suku atau satu bangsa dengan maksud agar punah suku tersebut. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Nah, kejahatan kemanusiaan itu ada kejahatan berat, ada kejahatan berat, ada kejahatan ringan. Nah, kejahatan berat yaitu pembunuhan secara sewenang-wenang, ya. Ada pembunuhan, kemudian penyiksaan, dan perbudakan atau diskriminasi atau perbudakan. Itu termasuk kejahatan yang berat. Kemudian ada yang kejahatan ringan. Di sini kejahatan ringan adalah penganiayaan, kemudian menghalangi jalan orang lain yang ingin menyampaikan aspirasi. Jadi, peristiwa bom Bali termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Nomor 2, maraknya aksi terorisme dan radikalisme mendapat perhatian tersendiri dari TNI Angkatan Darat. Berbagai upaya mulai dilakukan guna menangkal sekaligus mengantisipasi terjadinya aksi terorisme di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Danrem 083 Kolonel Suryadi Bagustayo dengan mengajak seluruh elemen perguruan tinggi di wilayahnya untuk menyosialisasikan bahaya terorisme dan radikalisme. Cuplikan berita di atas menunjukkan salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai pertahanan non-militer, yaitu A. Mengikuti pendidikan kemiliteran, B. Mengutamakan kekuatan sumber daya alam, C. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan, D. Mengembangkan alat utama sistem persenjataan, E. Membuat kebijakan bekerja sama dengan kalangan akademisi. Nah, salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai pertahanan non-militer yaitu membuat kebijakan bersama dengan kalangan akademisi. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 3. Pada Mei tahun 2018, teror bom kembali mengguncang 3 tempat ibadah di Surabaya. Akibat peristiwa tersebut, terdapat 5 negara langsung memberlakukan travel warning ke Indonesia. Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengklarifikasi pemberitaan dengan menyatakan bahwa sebenarnya kejadian tersebut terjadi di beberapa kawasan timur Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya.
Sementara daerah atau destinasi wilayah lainnya di Indonesia masih dikatakan sangat aman untuk dikunjungi. Nah, berdasarkan berita dari jarakpos.com yang diakses tanggal 24 Agustus di atas dapat disimpulkan A. Aksi terorisme berdampak pada sektor pariwisata. B. Tempat ibadah menjadi sasaran utama aksi terorisme. C. Terorisme merupakan ancaman militer yang tidak perlu dirisaukan. D. Pemerintah harus memproses pelaku terorisme sesuai hukum yang berlaku. Atau E. Pemerintah perlu merevisi undang-undang yang berkaitan dengan terorisme. Aksi terorisme berdampak negatif pada sektor pariwisata. Jadi jawabannya adalah A. Karena disebutkan di situ ada travel ya. Sementara daerah yang wisata yang lain di Indonesia masih dikatakan sangat aman. Ini sesuai dengan soalnya ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Perhatikan perhatikan berita berikut ini. Peristiwa ledakan bom terjadi di rumah susun Wonokolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga aksi tersebut tidak sengaja karena bom rakitannya tiba-tiba meledak. Beberapa kali kejadian ledakan itu terjadi di area Rusun Wonokolo. Diduga pelaku menggunakan bom pipa. Akibat ledakan yang terjadi menewaskan 3 orang yang merupakan sepasang suami istri dan anak sulungnya. 1 diantaranya tewas ditembak. Akibat yang dirasakan masyarakat dari peristiwa pada informasi tersebut adalah A. Keresahan dalam masyarakat. B. Aparat negara bekerja secara estafet. C. Rusaknya sarana dan prasarana publik. Atau D. Kerugian akibat kerusakan aksi teror. Ya, akibat yang dirasakan masyarakat dari peristiwa pada informasi tersebut adalah keresahan dalam masyarakat. Nomor 5, di Solo, Jawa Tengah adalah salah satu perwujudan nilai praksis sampai saat ini. Masjid dan gereja berdampingan, bahkan memiliki satu halaman dan tembok yang bersebelahan. Takmir masjid dan pengurus gereja menyatakan setiap ada hari raya masing-masing agama mereka saling membantu dalam hal kebersihan dan saling menjaga kekhidmatan. Sesuai dengan A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di Solo, Jawa Tengah adalah salah satu perwujudan nilai praksis sampai saat ini. Masjid dan gereja berdampingan, bahkan memiliki satu halaman dan tembok yang bersebelahan. Nah, di sini menyatakan sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ada keagamaannya ya. Kemudian nomor 6. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Adalah A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Ya, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat kepada manusia secara kodrat. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrat inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain.
Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia adalah contoh pelanggaran berat pada hak asasi manusia. Jadi, jawabannya adalah E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Ini yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Nomor 7, ini soal pilar negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal kerja pada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bantuan tersebut sebesar 2,4 juta. Presiden berharap bantuan bisa dipergunakan di tengah pandemi COVID-19 serta bisa meningkatkan omset pelaku usaha. Berita tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara agar mampu meningkatkan A. devisa negara, B. pertahanan negara, C. kemakmuran rakyat, D. kepatuhan terhadap hukum, atau E. kecintaan terhadap bangsa dan negara. Nah, berita tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara agar mampu meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8. Akhir tahun 2019, dunia digegerkan oleh COVID-19. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan itu yang berdampak di berbagai sektor kehidupan. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah tidak hanya berpangku tangan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan secara daring. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan wawasan Nusantara, yaitu A. mewujudkan kesejahteraan secara merata, mencerdaskan kehidupan bangsa, C. menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat, D. mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau E. melindungi segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sesuai dengan tujuan wawasan Nusantara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, karena di soal disebutkan pembelajaran secara daring. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekian, terima kasih yang soal-soal anti radikalisme dan yang lainnya ya untuk saat ini. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Mudah-mudahan semua keinginan kita terwujud, ujiannya dimudahkan, semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.